Pengalaman mistis di jalur lintas Tahura Bukit Suharto, ada yang pernah ngalamin nggak? Assalamualaikum teman-teman adventure semua, semoga selalu sehat, selamat malam. Kebetulan saya dan istri besok ada urusan ke kota Samarinda. Jadi kami memutuskan untuk berangkat malam hari dari Balikpapan ke Samarinda. Sekalian gas touring tipis-tipis gitu. Jadi kami memilih untuk melintasi jalur lintas Tahura Bukit Suharto untuk mencapai Samarinda. Walaupun ada beberapa jalur lain, jalur yang bisa kita gunakan selain jalur Tahura Bukit Suharto, seperti lewat jalur Handil, tapi jalur Handil ini lebih jauh daripada jalur melewati Tahura Bukit Suharto. Bisa juga lewat tol Balsam, cuma jalur ini masih terbilang baru. Tapi karena kami suami istri hobinya motoran, jadi kami nggak bisa lewat jalur tol Balsam. Jadi gini teman-teman adventures, kenapa kami memilih jalur Tahura Bukit Suharto ini? Selain lebih dekat, sambil menikmati kami berkendara, saya juga ingin menceritakan sejarah jalur Tahura Bukit Suharto serta kejadian-kejadian mistis yang pernah dialami pengendara yang melewati jalur Tahura Bukit Suharto. Gini ceritanya, di balik pekatnya hutan di kanan kiri jalan Tahura Bukit Suharto juga menyimpan sejumlah kontroversi, seperti penetapan kawasan hutannya yang banyak berbenturan dengan lahan masyarakat, terus hutannya yang sudah banyak gundul akibat tambang liar, dan cerita-cerita mitos yang berkembang di masyarakat, terutama para pengendara yang melintas di Tahura Bukit Suharto. Awal mulanya, jalur lintas Tahura Bukit Suharto adalah bekas jalur perjalanan darat Presiden Soeharto dari Balikpapan ke Samarinda pada tahun 1982. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal penamaan dan penetapan kawasan ini sebagai hutan lindung. Lalu kemudian diubah statusnya menjadi Taman Hutan Raya atau Tahura pada tahun 2004. Jalur ini juga merupakan saksi sejarah kelam karena diduga menjadi tempat pembuangan mayat pekerja paksa, atau dulu dalam pelajaran sejarah kita kenal dulu dengan istilah Romusa. Pada masa penjajahan Jepang dan korban pembunuhan misterius Petrus di era Orde Baru, yang menjadikan tempat ini terkenal angker dan menyimpan cerita-cerita mitos. Tidak heran ya Sobat Adventures, mengapa tempat ini atau jalur lintasan ini terkenal angker. Karena sebelumnya kita tahu tempat ini merupakan tempat pekerja paksa atau Romusa yang disiksa di bawah kekejaman tentara Jepang pada masa itu. Makanya beredar cerita-cerita mitos tentang hantu pekerja paksa atau Romusa itu biasanya menampakkan diri, terlihat seperti sendirian, terlihat seperti rombongan pekerja yang sedang mengangkat peti. Kemudian di bagian belakang mereka ada seperti sesosok tentara Jepang yang lengkap dengan seragam, topi hingga senapan laras panjangnya. Ada satu kisah dari cerita masyarakat sekitar, di mana pada saat itu seorang warga pernah mengaku pernah diganggu oleh hantu Romusa tersebut. Pada saat itu dirinya sedang bekerja untuk pembuatan jalan di Tahura Bukit Suharto, jalan yang sedang kita lewati ini Sobat Adventure. Namun tiba-tiba dirinya melihat rombongan orang yang membawa peti sambil ditodong dengan senapan. Dan ternyata orang-orang tersebut adalah
rombongan pekerja paksa atau Romusa pada zaman penjajahan tentara Jepang. Nah, jadi warga tersebut mengaku bahwa pekerja paksa itu digiring ke sebuah tempat di mana dia sedang bekerja, dan orang-orang yang berombongan yang dia lihat itu dipaksa untuk menggali sebuah lubang di tanah. Namun ketika tanah sudah digali, peti yang dibawa kemudian dimasukkan ke dalam lubang galian. Seketika para pekerja paksa itu didorong ke dalam lubang dan dilempari granat. Setelah melihat kekejaman tentara Jepang, seketika warga yang menjadi korban yang telah melihat kejadian itu tiba-tiba pingsan karena melihat kejadian gaib dibarengi dengan drama penyiksaan. Nah, setelah saat dirinya sadar, ia masih penasaran dengan kejadian tadi. Lalu dia datangi tempat dia melihat kejadian tadi. Dia penasaran dengan lubang yang dia sekilas melihat kejadian, dia melihat hantu tersebut. Kemudian dirinya mengecek, ternyata tidak ada apa-apa di tempat itu. Nah, seperti itu. Nah, terus juga ada cerita waktu saya masih kecil tentang jalur lintas Tahura ini. Dulu ayah saya sempat menceritakan pernah terjadi kecelakaan di jalur lintas Tahura Bukit Suharto ini. Kecelakaan mobil. Nah, ya alhamdulillah saat itu pengendara mobil tersebut selamat. Dan kejadian itu terjadi sekitar jam 1 malam. Karena di Tahura Bukit Suharto ini kalau udah jam 1 ke atas itu sepi banget, Sobat Adventure. Kadang jarang menemukan mobil, jarang ada mobil yang lewat berpapasan. Jadi kita benar-benar sendirian melewati jalur lintas Tahura Bukit Suharto ini. Kalau di dalam video saya ini, saya kebetulan melewatinya sekitar jam 10 malam, jadi masih banyak kendaraan. Nah, kembali ke cerita waktu saya kecil itu tadi. Saat supir yang selamat dari kecelakaan tersebut, setelah ditanyain, supir tersebut menceritakan kenapa bisa sampai terjadi kecelakaan. Nah, saat sedang dia berkendara, menyupir mobil melewati jalur tersebut dalam kecepatan yang tinggi, tiba-tiba dia tanpa sengaja melihat seekor ular itu gede banget melintang di tengah jalan. Nah, itu yang membuat dia kaget dan akhirnya sampai terjadi kecelakaan. Setelah kecelakaan itu terjadi, dia mencoba keluar dari mobilnya, dia cek ke kanan kiri, ular itu udah nggak ada. Ular yang melintang menutupi seluruh badan jalan itu udah nggak ada lagi di sekitar tempat kejadian dia kecelakaan itu. Padahal secara logika untuk ukuran ular segede itu nggak mungkin langsung tiba-tiba menghilang begitu aja. Ya, dari situ dia percaya bahwa yang dia saksikan itu bukan ular biasa, melainkan itu adalah ular goib mungkin. Ya, mungkin penunggu dari jalur lintas Tahura Bukit Suharto itu, Sobat Adventure. Nah, itulah tadi
cerita tentang sejarah jalur lintas Tahura Bukit Suharto beserta beberapa mitos-mitos yang terjadi, Sobat Adventure. Yang sedikit saya tahu, mungkin banyak cerita-cerita mitos lainnya yang tidak pernah diceritakan, yang tidak pernah didengar, atau sobat-sobat adventure lainnya mungkin pernah punya pengalaman pribadi saat melintasi jalur lintas Tahura Bukit Suharto ini, mungkin bisa ikut menambahkan ya melalui kolom komentar. Ya, bisa juga menambahkan melalui kolom komentar tentang cerita-cerita mitos yang terjadi di jalur lintas Tahura Bukit Suharto ini. Nah, adapun dari beberapa kejadian tadi bisa membuahkan sebuah pelajaran bagi kita dimanapun kita berada, dimanapun kita melewati jalur, jalan dalam berkendara, ya sebaiknya kita percayakan dan memohon doa kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjaga kita selama di dalam perjalanan. Dan yang terpenting adalah tetap fit, menjaga kesehatan di dalam berkendara. Kalau capek atau lelah atau ngantuk, sebaiknya istirahat sejenak, lalu kemudian melanjutkan kembali perjalanan. Oke, teman-teman adventure, sekian dulu. Semoga kalian menikmati touring tipis-tipis saya sambil saya menceritakan kejadian-kejadian di jalur lintas Tahura Bukit Suharto ini. Semoga kalian enjoy dan nantikan konten-konten saya berikutnya. Oke, Sobat Adventure, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.